Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat bertatap muka kembali dengan Bapa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk memulainya pembelajaran di pagi hari ini dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Dipersilakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih ya atas doanya. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Tanah Air. Kepada semua siswa dimohon untuk berdiri. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Terima kasih, dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya, setelah menyanyikan lagu wajib nasional, Bapak akan mengecek kehadiran kalian untuk pertemuan hari ini ya. Silakan isi kehadiran kalian ya. Linknya sudah Bapak kirimkan ke grup kelas. Silakan lihat dan isi link
presensi ya atau kehadiran untuk pertemuan pagi hari ini. Sudah semua anak-anak? Ya, sudah. Baik, ada yang tidak hadir untuk pertemuan hari ini? Ada siapa? Padil sama Reja. Ya, kenapa Padil sama Reja? Oke, sakit ya. Padil sama Reja sakit ya. Kita doakan untuk teman kita ya, saudara Padil dan Reja. Semoga diberikan kesembuhan ya, agar bisa sama-sama belajar dengan kita semua ya. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, ya, silakan ya kalian melaksanakan pembelajaran seperti biasanya ya, dengan tertib. Terus selanjutnya lihat ya sampah di sekitar area lingkungan belajar kalian ya, jangan sampai ada sampah yang berserakan. Oke anak-anakku ya, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sistem pemindah tenaga kendaraan ringan, submaterinya perawatan sistem kopling dan diagnosis kerusakan pada kopling ya. Untuk sebelumnya ya, sebelum ke pembelajaran inti, adapun capaian pembelajaran yang harus kalian tempuh ya dalam pembelajaran pagi hari ini. Pertama, pada akhir fase F, peserta didik mampu melakukan perawatan dan overhaul, pembongkaran, pemeriksaan, perbaikan, dan pemasangan pada sistem kopling. Yang kedua, setiap pekerjaan dilakukan sesuai standar operasional prosedur atau SOP, penggunaan alat pelindung diri atau APD, atau peraturan keselamatan kerja yang berlaku. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menganalisis kerusakan pada sistem kopling. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan perawatan, pemeriksaan, dan perbaikan pada sistem kopling sesuai operasional standar prosedur ya atau SOP dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, itu ya tujuan pembelajaran yang nanti akan kita sama-sama pelajari. Nah, selanjutnya ya Bapak akan tanya untuk mengenai materi pembelajaran sebelumnya ya. Kemarin kita telah sama-sama belajar mengenai fungsi dan komponen-komponen sistem kopling ya. Bapak akan menanyakan kepada kalian ya, apakah fungsi dari sistem kopling? Pak. Ya, Hasbi. Untuk memutus atau menghubungkan. Untuk memutus atau menghubungkan. Ada lagi? Ayo, siapa lagi yang bisa menjelaskan mengenai sistem kopling? Bapak. Ya, boleh. Untuk mengangkat engine pada saat mobil akan bergerak. Untuk mengangkat engine pada saat engine akan bergerak. Baik, selanjutnya. Menghubungkan dan memutuskan tenaga dari mesin ke transmisi dengan lembut. Oke, memutus dan menghubungkan tenaga dari mesin ke transmisi dengan lembut. Ya, baik, semuanya jawabannya benar. Ya, boleh applause untuk semuanya. Ya. Selanjutnya ya, apa saja komponen-komponen sistem kopling? Ya, Dendri. Satu, flywheel. Baik, Yan. Diafragma spring. Ya. Maril. Release bearing. Ya. Tiga. Dendra. Clat cover. Baik. Dan release fork. Ya. Jadi komponen-komponen sistem kopling ada 5 ya. Pertama, kampas kopling. Yang kedua, diafragma spring. Ketiga, clat cover. Yang keempat, release fork. Yang kelima, release bearing. Dan yang terakhir ada flywheel. Itu ya merupakan komponen-komponen sistem kopling. Ya. Oke. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, Pak akan melakukan pretest ya, pretest terlebih dahulu. Nah, fungsi dari pretest ini ya untuk mengukur ya, mengukur sejauh mana
pengetahuan kalian mengenai pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Tidak? Oke, ya lanjutkan. Nah, sebelum lebih lanjut ya, bahkan mengulas terlebih dahulu ya, persyaratan kupling ya. Persyaratan kupling itu ada 3. Pertama, harus dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut. Yang kedua, harus dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa terjadi selip. Yang ketiga, harus dapat memutuskan hubungan dengan sempurna dan cepat. Oke, selanjutnya mekanisme penggerak ya. Jika ditinjau dari sistem pengontrolnya dibagi menjadi 2, ada kopling mekanis dan yang kedua kopling hidrolis. Selanjutnya nanti kalian dapat melihat video mengenai diagnosis atau apa saja yang biasanya terjadi pada kerusakan ya pada sistem kopling. Ketika gaya eksternal yang baik diterapkan pada cakram, gerakan dari roda gila akan ditransfer ke transmisi karena gaya gesekan yang memadai. Sebuah pelat tekanan, mekanisme pegas, menyediakan kekuatan eksternal ini. Selama Anda tidak menekan pedal kopling, mekanisme pegas akan memasok kekuatan eksternal yang kuat. Saat Anda menekan pedal kopling sepenuhnya, pelat tekanan akan bergerak menjauh dari cakram dengan bantuan pegas diafragma. Dengan demikian, transmisi akan dipisahkan dari roda gila. Singkatnya, ketika Anda tidak menekan pedal kopling, cakram gesekan dan roda gila akan bergerak bersama-sama, dan ketika Anda menekannya sepenuhnya, cakram gesekan dan roda gila akan dipisahkan. Tapi, bagaimana jika Anda hanya menekan pedal kopling secara parsial? Ini akan mengurangi gaya gesekan antara roda gila dan cakram gesekan dan gerakan relatif terjadi di antaranya. Ini pasti akan menyebabkan keausan cakram. Inilah sebabnya mengapa ketika mengendarai kendaraan transmisi manual, Anda harus menekan pedal kopling sepenuhnya atau Anda tidak boleh menekannya sama sekali. Tekanan parsial pada pedal kopling akan merusak cakram gesekan dan roda gila dengan sangat cepat. Dalam situasi tertentu, tidak mungkin untuk menghindari kaki menempel kopling. Namun, dalam situasi yang tercantum di sini, Anda pasti dapat menghindari operasi ini. Mohon untuk menjadi salah satu pelindung kami. Dan lain kali, saat Anda mengemudi, cobalah untuk menghindari menekan sebagian pedal kopling. Terima kasih. Baik, itulah ya tayangan dari diagnosis kerusakan kopling. Jadi, apa yang kalian tangkap dari tayangan video ini? Untuk menjaga agar kopling tetap awet, jadi yang pertama apa? Oke, jadi untuk penginjakan pedal kopling jangan setengah-setengah. Bagus, Hasbi. Selanjutnya ada lagi? Ya? Siapa lagi? Jangan, apa lagi? Ya? Oke, jangan melepaskan kopling secara langsung ya, jadi harus halus ya. Eka, betul. Selanjutnya, oke, jadi harus menyesuaikan gigi ya. Ketika kendaraan akan digunakan pada tanjakan, jadi harus menyesuaikan giginya. Jangan sampai menggunakan gigi yang tinggi. Oke, baik. Itu ya kemungkinan atau beberapa tips untuk menjaga kopling agar awet. Selanjutnya ya, kalian
Silakan diskusi tadi yang sudah saya instruksikan. Selanjutnya nanti kalian harus mempresentasikan dari hasil diskusi tersebut. Oke, silakan. Bapak kasih waktu ya, kurang lebih 5 menit. Silakan. Mulai dari sekarang. Silakan. Baik, ya. Silakan kelompok 3 ya. Silakan. Ya, sambil berdiri perwakilan saja ya. Hasil diskusi kelompok kami yaitu bahaya menekan kuping secara setengah-setengah. Bahaya menekan. Kuping secara setengah-setengah. Oke, selanjutnya. Menekan setengah kuping dapat menyebabkan ampas kuping halus karena pengemudi menekan kuping secara setengah-setengah Ya. dan menyebabkan adanya gesekan antara flywheel, Ya. resonate dan ampas kuping. Oke. Itu dapat merusak pada sistem kuping. Ya. Sudah? Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kalian ya dari kelompok 3 yang telah menyaksikan. Selanjutnya ada tanggapan mungkin dari kelompok 3? Ada tidak? Tidak? Baik, kalau tidak selanjutnya dilanjutkan ke kelompok selanjutnya. Silakan untuk mempresentasikan. Ya. Kelompok 2 silakan. Hasil diskusi dari kelompok 2 Ya. berbahaya jika tidak menyesuaikan gigi ditajamkan. Ya. Pemasukannya di gigi. Ya. Terus jika RPM terlalu rendah, mesin akan mogok. Ya. Kupling berada di aliran transmisi. Ya. Ya, mungkin ada yang mau menanggapi. Silakan yang mau menanggapi dari presentasi diskusi kelompok 2. Ada? Tidak? Pak, juga ada Pak. Ya, silakan Hasbi. Dari hasil pengamatan kami Pak dari Ya. tersebut, ketika kita ingin menambah torsi yang lebih tinggi, sebaiknya turunkan ke gigi yang lebih rendah. Ya. Terus? Sudah Pak. Sudah. Baik, selanjutnya kelompok 1 silakan. Diskusi dari kelompok 1, jika terjadi spill mesin, pengendara harus memindahkan gigi ke gigi rendah agar kursi lebih tinggi. Dan ketika mengendarai mobil, pengendara harus menekan pedal kopling sepenuhnya, jangan setengahnya. Kopling akan mudah push. Oke, ya. Ada yang mau menanggapi semuanya? Tidak? Cukup jelas semuanya? Oke, jadi ya pada intinya ya untuk melihat atau mendiagnosis kerusakan kopling itu, pertama ya Bapak akan tambahkan tadi, pertama jangan menekan kopling setengah-setengah. Selanjutnya yang kedua jangan menempel ya ketika kalian akan mengendarai sebuah kendaraan, berarti kaki kiri kalian jangan selalu ditempelkan pada pedal kopling. Bapak akan melakukan ice breaking terlebih dahulu, oke? Kuncinya ikuti apa yang Bapak katakan tadi ya. Ikuti apa yang Bapak katakan. Ayam itik, itik ayam, itik ayam, ayam itik. Berapa jumlah itik? Jawabannya apa? Hah? Jawabannya apa? Jawabannya? Ayam. Itik. Semuanya belum benar. Berarti kalian tidak konsentrasi. Jawabannya ikuti apa yang Bapak katakan itu. Berarti kalian tidak konsentrasi. Oke, tepuk tangan ya untuk kalian. Selanjutnya silakan ya dari tiap kelompok untuk mengobservasi kendaraan ya, langsung pada kendaraan mobil Kijang ya yang ada di sebelah kanan Bapak. Silakan dari tiap kelompok mencoba mengoperasikan gimana kondisi sistem kopling yang ada pada mobil Kijang tersebut. Mari silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ini Pak terjadi slip sedikit Pak. Oke, ya. Baik, silakan
baca instruksinya, lakukan pekerjaannya sesuai dengan SOP ya, standar operasional prosedur ya. Pak, Ya, Hasbi. pengecekan rilis pop Pak. Ya, Aus Pak. kondisinya bagaimana? Sudah aus Pak. Aus. Kenapa bisa aus? Jadi gesekan Pak. Ya. Terus. Ya, baik, bagus. Akibatnya nanti apa kalau rispoknya aus? Penekanan terhadap iris bearing menjadi kurang Pak. Ya, baik, bagus. Ini rilis bearingnya sudah Ya, bagaimana kondisi risk bearingnya? longgar. Ya, kocak. Ya. Apa akibatnya kalau risk bearingnya kocak? Ki? Ini akan sulit untuk ini Pak menekan kepada diafragma springnya Pak. Ya. Lalu akan timbul apa nanti? Nanti akan timbul kalau bahasanya geredeg Pak. Ya, gerdek. Ya, atau suara yang abnormal. Normal. Oke, baik, bagus. Ya, setelah Bapak lihat hampir mau beres ya semua pekerjaannya. Mohon ya bereskan ya dengan sesuai dengan SOP ya pekerjaannya. Ketika nanti sudah beres, nanti hasilnya bisa dipresentasikan ya dari tiap kelompok dan dapat membedakan atau membandingkan mana saja komponen kopling yang masih layak atau yang sudah layak berikut dengan penyebab kemungkinan kerusakannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan hasil praktik kelompok 1. Ya. 1. Plat kupling, kondisi kampas terbakar, kesimpulan jelek. Ya. Tebal kampas dengan pengekeling 0,25 mm, kesimpulan jelek. Kondisi karet atau pegas tidak longgar, kesimpulan baik. Ya. 2. Unit penekan, kondisi permukaan gesek sudah aus, kesimpulan jelek. Kondisi pegas diafragma tidak miring, kesimpulan baik. Kondisi pegas strip atau pemegang unit penekan sudah longgar, kesimpulan jelek. Keausan ujung pegas diafragma, kedalaman 0,35 mm, kesimpulan jelek. Ya. Lebar 4,05 mm, kesimpulan jelek. Ya. 3. Flywheel, kondisi permukaan gesek, aus, kesimpulan jelek. Kondisi cincin gigi, aus, kesimpulan jelek. Wrist bearing, putarannya tidak lembut atau macet dan longgar, kesimpulan jelek. Miris fork, aus, kesimpulan jelek. Pegas pengikat lemah, kesimpulan jelek. Banyak komponen-komponen yang harus diganti seperti plat kupling, unit penekan, flywheel, wrist bearing, wrist fork, karena sudah banyak yang aus Pak. Ya. Ya. Dah? Sudah Pak. Ya. Baik. Terima kasih ya atas presentasi dari kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya ya, yang terakhir silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan laporan hasil observasi kelompok kami. Ya. Pertama, kondisi kanvas sudah terbakar. Ya. 2. Tebal kanvas dengan pengekeling hanya 0,50 mm. Ya. Tidak sesuai dengan SOP. Ya. 3. Kondisi karet pegas sudah longgar. Ya. 2. Unit penekan, Ya. kondisi permukaan gesek sudah aus. Kondisi pegas diafragma tidak ketat. Ya. Dan untuk kondisi pegas strip atau pemegang unit penekan tidak ketat atau tidak longgar. Ya. Untuk keausan ujung pegas diafragma kedalamannya 0,25 mm. Ya. Itu termasuk kategori baik. Ya. Dan untuk lebarnya 3,70 mm. Ya. Itu juga termasuk baik. Ya. Ketiga, roda gaya atau flywheel, kondisi permukaan gesek sudah aus.
Kedua, kondisi cincin gigi starter atau gigi gendeng tidak aus. 4. Release bearing dan release fork. Release bearing sudah kocak, itu harus segera diganti. Ya. Dan juga release forknya sudah aus dan pegas di pengikatnya sudah lemah, Pak. Ya. Catatan, setelah kami tinjau atau amati komponen-komponen kupling banyak yang tidak layak dipakai, Ya. seperti kanvas kupling yang sudah terbakar dan tidak sesuai SOP. Ya. Dan kami sarankan mengganti unit penekan, Ya. walaupun masih banyak yang baik, tapi Ya. kondisi permukaannya sudah aus. Ya. Release bearing dan release fork harus diganti karena sudah jelek, Pak. Ya. Baik, terima kasih ya atas pemaparannya dari kelompok 3. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Baik anakku ya semuanya, kalian telah mengerjakan atau langsung memeriksa ya dari komponen sistem kopling, di mana kalian telah mampu ya mengetahui atau membedakan mana saja yang sudah tidak layak pakai ataupun yang masih layak pakai, yang nantinya itu akan berpengaruh pada sistem kopling tersebut. Ya, selanjutnya ya. Setelah pemaparan ini ya diskusi, Bapak akan melakukan post test ya. Siapkan ya handphone kalian. Nanti kalian akan Bapak arahkan ya atau login ya, tulis ya di web kalian atau di Google ya, kahoot.it ya. Baik ya. Tuh mungkin selamat ya kepada saudara Muhammad Rifki dari kelompok 3 dan juara 2-nya saudara Hasbi dari kelompok 4 dan juara 3-nya saudara Ian ya masih dari kelompok 3 ya, berarti dua-duanya dari kelompok 3. Bagi yang belum menaik ke podium ya jangan patah semangat ya, masih ada nanti post test di pembelajaran berikutnya. Ya baik, selanjutnya ya evaluasi dari pembelajaran hari ini ya. Silakan jika ada yang mau menyampaikan evaluasinya. Jadi setelah kalian mempelajari tentang diagnosis kerusakan, bagaimana sekarang mengenai pengetahuan kalian maupun keterampilan kalian dari proses pembelajaran hari ini, silakan. Ya, Muhammad Rifki. Ya, silakan. Mungkin untuk saya sendiri, evaluasi hari ini saya dapat mengetahui cara untuk mengukur dan mendiagnosis suatu gangguan pada unit kopling. Ya. Untuk itu saya terima kasih juga kepada Bapak Ya. dan saya. Ya. Mungkin saya masih kurang dalam hal penyampaian ataupun pengumpulan segala sesuatu. Ya. Maaf jika salah, Pak. Ya, tidak apa-apa ya. Terima kasih saudara Muhammad Rifki dari kelompok 3 yang telah menyampaikan evaluasi dari pembelajaran hari ini. Beri tepuk tangan untuk Muhammad Rifki ya. Baik, setelah kurang lebih ya beberapa jam ke belakang kita telah bersama-sama belajar ya dengan Bapak mengenai diagnosis kerusakan pada sistem kopling. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama dapat bermanfaat bagi kalian kelak nanti ya, kalian setelah lulus dari sekolah ini. Baik, sebelum ditutup pembelajaran untuk hari ini, dimohon untuk berdiri terlebih dahulu ya. Bapak akan mengecek semangat kalian, oke? Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. SMK bisa. SMK hebat. PKR bisa. Hebat. Asik. Tepuk tangan buat kalian. Terima kasih ya atas kebersamaan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kekurangan milik Bapak dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pulang, dipersilahkan kalian duduk kembali, lalu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan.
Doa selesai. Ya. Terima kasih ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.